Tolong ya Mas. Nggih, kuwatir nggih. Jenengan Kok kene ra ono Mas? nun? Kok kene ra ono nek buka bisnis akhirnya ndek kertu. Lah nggih menawi mengke dugi jebres, nggih to. Niku pun jenengan pun saged. Iso, iso nang. Nggih pun, nggih monggo. Pulang ya Mas. Nggih, emang pedet. Halo semuanya, hari ini saya mau sharing cerita tentang kisah kehidupan sehari-hari. Dan ini cukup menarik guys. Jadi pada beberapa hari yang lalu saya itu kan sedang beraktivitas atau bekerja sebagai driver ojek online guys. Nah pada saat sela-sela saya menunggu pelanggan atau menunggu orderan ya, jadi saya itu nongkrong di pinggir jalan di sebuah kota di Solo guys. Dalam penantian itu kan lama ya, jadi nongkrong itu waktu di pinggir jalan itu cukup lama. Nah saat keheningan itu ya tiba-tiba datang seorang nenek yang datang itu dia tuh panik gitu, seperti memiliki suatu permasalahan, memiliki kendala ya. Jadi pada saat itu saya dihampiri seorang nenek yang cukup sudah berumur ya guys. Respon saya pas saat didatangi itu, saya berpikiran kalau maaf dalam tanda kutip gila atau orang dengan gangguan jiwa. Itu saya berpikirnya awalnya seperti itu. Karena kan tiba-tiba datang terus seperti wajahnya itu hampir seperti mau nangis gitu. Dia tuh datang menghampiri saya dan bilang kalau pertama tanya, Mas, Anda sedang nongkrong atau sedang kerja sebagai driver ojek gitu? Tuh pertanyaannya. Lalu saya kan bertanya, ada apa gitu kan? Karena saya waktu itu masih berpikiran orang ini atau nenek ini tidak waras gitu. Ya sempat sekian detik itu saya sempat untuk menghindar karena takutnya orang yang datang tiba-tiba itu memang nggak waras gitu kan. Nah terus seperti yang kalian lihat di video ini ya. Oh, Aku kasat apa-apa kok kalau aku berbuka Pak. lah jenengan mengke saking jebres sampun pundi? Yang jaga aku nang terminal Pak. Enten. Enak. Abis apa? Terus tinggal iklan ki lho Mas. Ning kono saka kono tekan terminal bayare 1000 nang. Guna teh. Angep. Nek ajeng kuwatir ke jebres nggih monggo. Tolong ya Mas. Nggih, kuwatir nggih. Jenengan Kok kene ra ono Mas? nun? Kok kene ra ono nek buka bisnis akhirnya ndek kertu. Lah nggih menawi mengke dugi jebres, nggih to. Niku pun jenengan pun saged. Iso, iso nang. Nggih pun, nggih monggo. Pulang ya Mas. Nggih, emang pedet. Lah keluar lah putrane jenengan apa mboten enten? Tak duwe. Paknya wis meninggal wis suwe. Berarti kantun kiambakan. Golek sandang pangan dhewe. Iki aku ora tau rene iki mau aku bingung aku diterke bocah iki mau. Diterke? Diterke bocah nyabrang kene kok kono mau kono rae. Nggih pun. Sama cegak mriki lah wis ngene. Ora neng Mas. Kita kan di Mas. Niki mang suka ke mriki men. Oh ya, heeh. Niku sekalian. Niku sekalian. Nah, niku mang ngono iki. Masih kae. Tapi ngono ki ya, Mas. Lho, eleme. Iya, Mas. Si.
Jepres wae ya, Mas. Anu toh, lampu merah niku toh. Heeh. Ning iki. Boten sekalian mriko. Yang terminal. Nggih, Hilang sak ilapat properti. boten napa-napa. Napa sekalian terminal? Nek sekalian terminal pripun? Kula terkait dugi mriko mengke kan. Nggih lampu merah terminal niku le. Heeh. Mriko mawon pripun? Ya aku seneng mate ngomong Mas tapi sampean ke bensin oke. Insyaallah mboten napa-napa. Kersa. Anu gede. Tangan kanan buka. Nggih, amin. Nggih pun kula terkait nggih. Nah, jadi nenek itu datang meminta bantuan. Jadi awalnya dia tuh bilang kalau bis yang biasanya ia tumpangi sudah tidak ada atau sudah tidak lewat lagi gitu kan. Nenek itu minta diantarkan ke halte di Jepres. Kalau dari jarak saya waktu nongkrong itu ke Jepres nggak jauh. Ya terus jalan kaki ya lumayan sih capek juga. Tapi kalau motoran nggak jauh. Dan nenek itu mengatakan kalau dia itu jualan keset ya kan. Dan dia itu jarang ke daerah ini gitu. Dia juga bilang kalau uang yang dibawanya itu hanya ada 5.000. Jadi untuk biaya untuk naik bis itu dari halte ke terminal Tirtonadi itu cuma 1.000. Jadi awalnya nenek itu minta diantar ke Jepres. Nah akhirnya saya berpikir daripada dari Jepres terus nenek ini nanti naik bis lagi, ya mending saya antar aja sampai ke terminal. Saya juga sempat ngobrol sama nenek ini masih punya keluarga atau enggak gitu. Dan nenek ini bilang kalau dia sebatang kara sudah tidak punya siapa-siapa gitu loh. Dan keluarga yang lain bilang kalau sebenarnya nenek itu dilarang untuk kerja gitu loh. Tapi ya dia tetap bersikukuh atau ingin mencari aktivitas lah istilahnya gitu mungkin ya, kan sudah tua gitu. Nah jadi suaminya udah nggak ada, tanahnya juga udah nggak punya. Dan waktu itu saya tanya kan sisa uang tuh hanya 5.000 perak. Nah walaupun awalnya respon saya ingin menghindar ya, tapi setelah saya ngobrol cukup lama ternyata memang nenek ini butuh bantuan. Akhirnya ya saya tawarkan saja daripada cuma sampai halte Jepres, kenapa tidak saya antarkan sekarang sampai ke terminal Tirtonadi. Kemudian saya tanya, lah kalau sampai Tirtonadi kira-kira nanti apa rencananya gitu loh, kan katanya uangnya tinggal 5.000. Padahal dia bilang kalau nenek ini aslinya orang Klaten, padahal dari Solo ke Klaten jauh gitu loh. Jadi saya ingin memastikan kalau seandainya saya antar sampai ke Tirtonadi, apakah sampai Tirtonadi itu sudah bisa dikatakan aman? Maksudnya aman itu ya dia nggak bingung lagi gitu loh. Nah ternyata setelah saya tanya, ternyata ketika nanti sampai di terminal, di sana sudah ada beberapa temannya gitu. Kalau tidak salah 4 orang gitu. Dan ternyata juga dagangannya ini adalah hanya milik orang, jadi dia hanya menjualkan gitu loh, istilah ikut juragan gitu ya. Nanti barang itu diambil dari juragannya untuk dijual. Nah bisa dibayangkan ya kalian dari obrolan dari video ini bahwasanya perjuangan atau tekad nenek ini cukup luar biasa guys, dibandingkan kita yang masih muda ya. Mungkin kadang ada yang baru sedikit sudah putus asa. Dari video ini kita bisa melihat bahwasanya perjuangan tekad seorang nenek ini bisa membuat kita semangat, memberikan motivasi kita untuk selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Bayangkan loh guys, ini bawa kaset dari Klaten sampai ke Solo dan sepertinya belum laku ya. Kalaupun laku 5.000 ya, kalaupun laku satu harga 5.000, ya bayarnya saja dari Klaten sampai Solo cuma 5.000. Terus bagaimana dengan minumnya, bagaimana makannya kan? Itu bagaimana? Betapa perjuangannya sungguh butuh effort atau benar-benar tekad yang kuat. Kalau enggak ya pasti nggak mau kayak gitu loh. Jadi selama perjalanan pengantaran dari lokasi itu sampai ke terminal, saya sempat sedih juga, sempat merenungkan gitu loh dalam lama perjalanan untuk mengantar nenek itu ya. Merenung terus sedih melihat kondisi nenek yang seperti itu. Saya juga sempat tawarkan makan dan minum setelah sampai di terminal, tapi Rionya menolak.
Nah teman-teman, demikian kisah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga memberikan motivasi untuk selalu bersemangat dan tidak pantang menyerah. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.